Banyak orang yang hidup itu seperti autopilot, rutinitas, seperti mesin. Bahkan kadang dia berangkat kerja, nggak kerasa, tahu-tahu sudah sampai kantor. Begitu kerja tiba-tiba sudah selesai. Dan hidupnya dijalani dari bangun tidur, kemudian kerja, ya, kemudian berinteraksi dengan orang, kemudian balik lagi, berulang-ulang. Dan akhirnya orang ini hidup sering disebut dalam mode autopilot. Hati-hati, kalau hidup Anda di mode autopilot, siap-siap hidup Anda hampa. Siap-siap Anda kemudian mengalami burnout, siap-siap Anda menjadi robot berbentuk manusia. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Ikuti video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa hidup ini seperti tayangan ulang? Bangun, kerja, scroll medsos, tidur, lalu ulangi lagi besoknya. Kita bergerak tapi tak benar-benar hadir. Data dari Harvard mengatakan kita menghabiskan hampir 47% waktu hidup kita dengan pikiran yang mengembara. Artinya apa? Separuh hidup kita hilang tanpa jejak kesadaran. Mungkin karena rutinitas, mungkin karena tuntutan. Tapi kalau ini terus terjadi, kita akan kehilangan rasa, kehilangan makna, kehilangan arah. Dan yang lebih mengerikan, kita perlahan kehilangan diri kita sendiri. Itu semua karena kita menjalani hidup dengan mode autopilot. Ngeri ya? Nah, hidup dalam mode autopilot itu seperti Anda mengemudi tanpa sadar arah. Tubuhmu bekerja, tapi jiwamu tertinggal. Contohnya apa? Anda kerja, tapi nggak tahu lagi kenapa Anda bekerja. Anda tersenyum, tapi itu cuma formalitas. Anda mengisi hari, tapi hati Anda kosong. Ciri-cirinya jelas tuh. Kehilangan passion, rutinitas yang terlalu bisa ditebak, minimnya refleksi, bahkan lupa apa yang Anda lakukan kemarin. Ini bukan cuma kelelahan. Ini tentang kehilangan kesadaran akan hidup itu sendiri. Ketika hidup terasa seperti kaset yang terus diputar ulang. Bangun, bekerja, tidur, ulangi itu lagi. Itu tanda kita sedang hidup dalam mode autopilot. Keluar dari mode ini bukan berarti membuang rutinitas, tapi mengisi ulang kesadaran dalam setiap aktivitas. Mungkin Anda perlu mencoba langkah-langkah berikut. Ya, langkah yang pertama, bertanya dengan jujur kepada diri sendiri. Kenapa aku melakukan ini setiap hari? Apakah hidupku hanya soal menyelesaikan to-do list? Apa yang sebenarnya aku cari dari semua ini? Pertanyaan seperti inilah adalah pintu gerbang menuju kesadaran. Banyak orang merasa lelah bukan karena beban, tapi karena kehilangan arah. Maka ketika Anda bertanya dengan jujur, Anda mulai menyalakan cahaya kecil di dalam. Ini bukan soal cepat dapat jawabannya, tapi soal keberanian untuk tidak membiarkan hidup berjalan tanpa arah. Langkah yang kedua, hadir penuh saat ini. Kenapa? Karena mode autopilot membuat kita ada di satu tempat, tapi pikiran kita melayang ke tempat lain. Tubuh di meja makan, tapi hati di notifikasi. Tubuh di rumah, tapi pikiran masih sibuk bekerja. Keluar dari autopilot berarti belajar hadir utuh. Hadir saat makan dengan menikmati rasa. Hadir saat bicara dengan memandang mata lawan bicara. Hadir saat ibadah dengan menurunkan kecepatan dan membuka hati. Ini bisa dilatih dengan mindfulness sederhana. Sadari nafas Anda, rasakan langkah kaki Anda, dengarkan suara di sekitar Anda tanpa menghakimi. Karena hidup
yang bermakna tidak terjadi di masa lalu atau masa depan. Ia hanya bisa terjadi di momen sekarang. Langkah ketiga, ubah rutinitas jadi ritual bermakna. Kenapa? Karena banyak aktivitas yang kita anggap biasa sebenarnya bisa jadi sumber energi spiritual jika dilakukan dengan niat dan kesadaran. Bangun tidur bukan cuman ayo cepat-cepat, tapi bisa jadi momen bersyukur atas hidup. Ya Allah, alhamdulillah aku bangun lagi hari ini. Mandi bukan sekedar membersihkan tubuh, tapi juga menenangkan jiwa. Jalan pagi bukan hanya soal langkah, tapi juga dialog batin dengan Sang Maha Pencipta. Caranya, tambahkan niat dan refleksi kecil pada setiap kegiatan. Aku mandi agar segar dan siap menyapa dunia. Aku makan untuk merawat tubuh yang dititipkan kepada aku. Aku kerja agar hidupku bermanfaat. Maka rutinitas tak lagi membosankan, tapi menjadi ritual yang menyambungkan Anda dengan makna. Dan langkah yang keempat, rancang waktu untuk berhenti dan merenung. Orang yang hidup dalam autopilot sering kehilangan waktu untuk berhenti, untuk ngobrol dengan dirinya sendiri. Padahal seperti mobil yang perlu ngetem agar tak kehabisan bahan bakar. Buatlah ruang harian atau ruang mingguan untuk merenung. Apa yang berjalan baik pekan ini? Apa yang aku rasakan saat ini? Apa yang ingin aku syukuri dan perbaiki? Refleksi bukan kemewahan, itu kebutuhan. Karena tanpa refleksi kita sibuk bergerak, tapi tak tahu kemana. Sahabatku, hidup Anda terlalu berharga untuk dijalani dengan setengah sadar. Hidup Anda terlalu sakral untuk dijalani seperti mesin. Maka hari ini saya mengajak Anda berhenti sejenak. Ambil napas panjang. Sadari Anda masih hidup. Itu adalah karunia yang luar biasa dari Sang Maha Pencipta. Mari kita hidup bukan sekedar ada, tapi benar-benar hadir. Jika video ini menyadarkan Anda, jangan simpan sendiri. Bagikan ke teman-teman Anda, ajak mereka juga untuk bangun dari autopilot. Dan mari kita hidup sepenuhnya mulai hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua jauh dari autopilot. Karena itu membuat kita seperti robot berbentuk manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.